dengar firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat hidup kita hari ini. Mari kita mau buka di Yohanes 4 ayat 23. Perkataan dari Tuhan Yesus sendiri. Yohanes 4 ayat 23 berkata seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Di dalam bahasa Inggris berkata, for the Father seek such to worship him. Bukan cuma Bapa menghendaki saudara, tapi Bapa mencari orang-orang yang mau menyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau untuk malaikat, untuk menyembah, itu adalah sesuatu destininya, sudah kewajibannya malaikat-malaikat Tuhan. Dan orang-orang kudus itu sudah habitatnya mereka. Tetapi Tuhan menuliskan kepada setiap kita yang masih ada tinggal di dunia ini. Tinggal di dunia ini mungkin berkata, thank you, Cap. Di dalam dunia ini penuh dengan kesusahan, penuh dengan derita. Saudara bisa lihat seorang bayi ketika dia lahir, brojol dari rahim ibunya. Apa yang dilakukan? Menangis. Itu suatu tanda saudara. Inilah dunia yang ada tangisan. Bahkan ada beberapa orang berkata penuh dengan duka, penuh dengan tangisan. Tapi hari ini Tuhan berkata di Yohanes 4, dia mencari penyembah-penyembah yang berkenan di hati Bapa. Kita kalau ada kesempatan untuk menyembah Tuhan, mari sembah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita. Siapapun yang ada di depanmu, siapapun, tapi biar kita, hati kita, hidup kita in sama Tuhan. Seringkali kita nyembah itu karena keadaan. Kalau keadaannya lagi baik, aku mau nyembah Tuhan. Kalau lagi kelimpahan, semuanya baik, oke, aku akan nyembah. Tapi Tuhan mencari orang-orang yang mau sembah ketika kita lagi tidak baik-baik saja. Amin saudara. Dan saya percaya persembahan penyembahan kita ketika kita lagi nggak baik-baik saja, itu adalah penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam kesusahan kita, di dalam keterbatasan kita, di dalam kesakitan kita, tapi kita tetap mau mengangkat tangan. Tuhan kau baik. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Apapun yang terjadi, God is good. God is good. Di dalam lembah kekelaman sekalipun, di bawah bayang-bayang maut sekalipun, aku tahu Tuhan yang berjalan bersama kami. Amin saudara. Itu yang mau saya sampaikan. Saya teringat firman ini tadi ketika kita menyembah. Dan Tuhan ngomong, nah aku mencari orang-orang yang mau menyembah. Di dalam keterbatasannya, di dalam kekurangannya, di dalam segala sesuatunya, di dalam proses. Tapi dia mau tetap menyembah. Kalau malaikat, orang kudus sekalipun, mereka memang sudah, maaf kata kerjaannya yaitu. Malaikat ya memang melayani Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi kalau kita manusia, diciptakan untuk menyembah. Di dalam roh dan kebenaran. Di dalam apapun musim hidup kita. Di dalam apapun proses hidup kita. Mari kita tetap menyembah Tuhan. Sujud di hadapannya dan berkata, thank you God for this day. Thank you Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini. Apapun yang terjadi,
Semua karena kemurahan, semua karena kebaikan. Amin. Kita akan buka lanjut. Meneruskan apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Tuhan berkata, mari berjaga-jaga dan berdoa. Kita mau buka Matius 26 ayat 36 ayat 41. Di situ ada perbincangan ketika Yesus mau sampai ke Taman Getsemani. Dan sudah sampai. Ayat 26, Matius 26 ayat 36 sampai 41 saya mau bacakan buat saudara. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius yaitu Yohanes dan Yakobus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku Tuhan. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Bapa kehendaki. Setelah ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan berkata kepada Petrus, tinggallah, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Hari itu Petrus adalah orang yang super alfa. Di antara murid-murid Tuhan Yesus. Dia adalah yang boleh saya katakan dia adalah murid yang paling alfa. Murid yang paling dominan. Murid yang paling menunjukkan sifat keasliannya. Ketika Yesus berkata, saatku akan tiba. Anak manusia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Petrus yang langsung merespon. Enggak Tuhan. Kamu tidak akan. Aku akan mati bersama dengan engkau. Seringkali daging ini berkata, aku bisa, aku kuat. Dan berkata, enggak, bisa. Tapi hari itu ketika menghadapi segala sesuatunya, ternyata Petrus yang menyangkal Yesus. Petrus yang menyerapah Yesus. Bahkan Petrus berkata, aku tidak kenal. Dan hari itu Petrus menghadapi suatu tekanan, suatu tension. Makanya Tuhan berkata, yang pertama, hari ini berjaga-jaga dan berdoa. Roh memang penurut, tetapi daging ini loh lemah. Daging ini lemah saudara. Seringkali nggak mau marah. Nggak mau emosi. Tapi daging ini lemah. Mau ke gereja, mau ke tempat ini, contoh. Ditikung sama orang. Marah nggak? Marah ini hati. Panas, kurang ajar, taksi, atau becak. Hati ini marah. Peraturan-peraturannya nggak jelas. Marah ini hati. Habis itu ngomong pembatasan, sekat-sekat di jalan, nanti diganti lagi. Pengennya sabar, pengennya ya sudahlah. Tapi hati ini emosi, maunya apa sih ini? Ya enggak saudara? Roh memang penurut, tetapi daging ini lemah. Kita pengen sabar, tapi kejadiannya apa? Menghadapi sesuatu, nggak sabar, marah, ngamuk.
Nggak terima sama keadaan. Sama seperti Petrus. Makanya Tuhan ngomong, berdoa dan berjaga-jaga. Yang kedua saudara, di Matius, bukan di Matius saudara. Yang kedua saudara, Roma 8 ayat 5 sampai 6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Tuhan sudah memberitakan firman ini. Dan Tuhan sudah berkata, di dalam dunia ini engkau akan menghadapi segala sesuatunya. Di Yohanes 17 doa imam besar itu berkata, Yohanes 17 ayat 14 dan 15 berkata seperti ini. Yohanes 17 ayat 14 dan 15. Aku telah memberitakan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti Yesus bukan dari dunia. Aku Yesus tidak meminta supaya Bapa mengambil mereka dari dunia. Tetapi supaya Bapa di surga melindungi mereka daripada yang jahat. Arti kata dunia di sini dalam bahasa aslinya adalah kosmos. Artinya apa? Itu adalah tatanan sosial, saudara. Tatanan sosial seperti di dalam dunia pendidikan, di dalam dunia keuangan, dalam dunia bisnis, dalam dunia ekonomi, dalam dunia pekerjaan. Artinya itu kosmos. Tuhan sudah bangkit, hidup dari kematian dan naik ke surga. Tetapi murid-muridnya tetap ada di dalam dunia? Tetap. Tuhan gak bawa bareng-bareng ke surga. Masih panjang itu murid-muridnya. Bahkan beberapa dari mereka berharap Tuhan akan menjemput mereka di awan-awan. Hari ini Tuhan ngomong, di dalam dunia ini kamu ditinggalkan. Di dalam tatanan dunia ini, kosmos. Artinya apa? Kita harus jadi berkat buat banyak orang. Apa yang Tuhan sudah sampaikan, ayo di dalam dunia ini jadi berkat. Perintah Tuhan ngomong apa? Jadi garam dan terang. Mau gak masuk proses penggaraman? Seringkali kita pengennya cuma jadi terang. Bahkan menyilaukan teman-teman kita. Bahkan kita menjudge teman-teman kita. Sakit ya. Kekurangan ya. Makanya kurang doa sih. Bahkan sering ngomong, gak pernah PW sih. Gak pernah dengar firman sih. Orang yang ada di dalam kegelapan gak butuh kita menghakimi mereka. Dan Tuhan ngomong, di dalam dunia ini bukan cuma kita gak jadi berkat, tapi kita jadi berkat dalam tatanan sosial. Dimanapun kau ditempatkan, dimanapun kau berada. Bukan cuma ada di mezbah ini. Di dalam pekerjaanmu, di dalam pelayananmu, di dalam keluargamu. Engkau jadi berkat. Engkau jadi teladan. Di pegawai-pegawaimu, engkau jadi teladan. Jadi garam, jadi terang. Tapi prosesnya gak bisa dibalik, saudara. Aku mau jadi terang dulu. Gak bisa dibalik. Jadi garam dulu. Gak kelihatan. Gak berbentuk. Kalau garam berbentuk, yang jadi apa? Dimuntahin. Kalau garam ada di sop, beronggolan. Yang ada apa? Muntah. Orang yang makan. Jadi garam,
garam dulu, lalu jadi terang. Amin. Murid-murid Tuhan ketika dia mengalami tekanan. Petrus ketika mengalami tekanan. Hari-hari ini banyak orang yang mengalami tekanan, saudara. Di Malaysia itu 2.500 orang pengusaha mati bunuh diri sampai hari ini, di tahun ini. Malaysia itu lockdownnya full, saudara. Full lockdown. Dan sudah tercatat 2.500 orang bukan mati karena COVID, tapi mati karena bunuh diri di Malaysia. Orang yang sudah menghadapi tekanan sudah gak bisa. Saudara tahu tensi itu kan tekanan. Saudara pernah tensi hidup saudara? Tensi itu harus dijaga atau dihilangkan? Dijaga, saudara. Betul? Tadi Gaby bawa gitar ini. Gitar ini bisa bunyi karena apa? Ada senarnya, betul? Saudara tahu? Ini ada putarannya. Ini untuk apa? Untuk menarik, menekan, menarik supaya tekanannya pas. Kalau ini kendor, bunyinya apa? Enggak berbunyi, saudara. Sama hidup kita. Kita pengen menghilangkan tekanan kita? Ya pulang ke surga. Tekanan tidak akan pernah hilang dalam hidup ini. Masalah bisa hilang. Seringkali manusia itu gak bisa membedain antara masalah dan tekanan. Tekanan dalam pekerjaan, tekanan dalam keluarga, tekanan dalam pelayanan, tekanan dalam kita jadi karyawan. Itu selalu ada. Tapi masalahnya, apakah kita bisa memanage, kita bisa menjaga supaya tekanan itu seimbang. Tensi manusia yang seimbang itu mungkin berapa? 80, 120, betul? Ketika 130, 150 harus diapain? Minum obat, olahraga, menjaga tekanannya supaya kembali. Dalam hidup ini ketika kita ngomong, Tuhan aku enggak mau punya tekanan lagi. Ya pulang ke surga, saudara. Anak sel grup saya dulu pernah ngomong sama saya, kok saya nggak mau punya masalah. Hidup tuh susah banget kok. Suatu hari saya ngomong sama beliau. Anak sel grup saya ini sudah pulang ke surga, saudara. Sudah pulang ke surga beberapa bulan yang lalu. Pada waktu itu dia ngomong sama saya mau ngilangin tekanan dalam hidup saya. Tertekan hidup saya, stres. Saya ngomong, kamu mau ngilangin tekanan hidup kamu? Tak doain. Doainnya gimana kok? Supaya malam hari ini juga Tuhan panggil kamu pulang. Mau kamu? Wah gak mau kok, saya mau tetap mau hidup. Ketika saya mengenang itu, ya Tuhan. Hidup manusia itu harus ada tekanan. Supaya hidupmu bisa jadi berkat buat banyak orang. Amin. Ketika hidupmu tidak ada tekanannya, berarti hidupmu gak hidup. Sama ini gitar, gak hidup. Dan saya bersyukur anak segrup saya itu sudah menikah dan punya anak. Tapi memang umurnya gak panjang. Karena dari dulu memang sakit-sakitan. Tapi saya percaya dia sudah bersama dengan Bapa di surga. Yang terakhir saudara, ayat yang terakhir yang saya mau sampaikan. Jadi cintai proses, cintai tekanan itu. Tapi kita harus berjaga-jaga supaya tekanan itu gak jeglek. Kalau tekanannya jeglek, terlalu tinggi, apa? Stroke saudara. Betul? Ngeblak. Pecah itu pembuluh darah. Amin. Oke, yang terakhir. Ayat yang
Sering kali kita dengar. Matius 12, Matius 10 ayat 16. Matius 10 ayat 16 berkata seperti ini. Lihat, aku Tuhan mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ayat ini mengerikan saudara. Tuhan itu mengutus kita domba-dombanya di tengah serigala. Serigala itu makan apa saudara? Sayur, godong, daun. Serigala itu makan daging saudara. Domba itu makan rumput. Serigala itu akan melahap domba itu. Bahkan mencabik-cabiknya. Tapi Tuhan ngomong, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Mission impossible. Mission impossible. But with God, nothing is impossible. Amin. Apa yang mustahil bersama Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tapi hari ini kita tahu, kita ini domba. Diutus ke dalam tengah-tengah dunia ini yang penuh serigala. Tuhan kasih kuncinya. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular. Dan tulus seperti merpati. Cerdik itu ada di sini saudara. Cerdik. Berhikmat, tahu, belajar, cerdik. Tulus itu ada di sini. Betul? Bukan tulus di sini. Apalagi cerdik di sini. Enggak ada itu. Cerdik itu di sini. Tulus itu di hati. Betul? Seringkali orang Kristen tulus hatinya. Tapi cerdiknya enggak di sini. Dibohongin, diakalin, dibully, dihancurkan. Karena enggak cerdik. Karena Tuhan ngomong, kamu seperti domba di tengah serigala. Minta hikmat sama Tuhan. Mau jadi garam, mau jadi terang. Cerdik seperti ular. Tulus seperti merpati. Ada orang yang lagi kebalikannya. Cerdik seperti ular. Hatinya seperti ular juga. Sikat sana, sikat sini. Tipu sana, tipu sini. Nyakitin sana, nyakitin sini. Makanya sering kali orang ngomong, wong Kristen kok kayak begitu. Nah itu, cerdik seperti ular, hatinya juga seperti ular. Tapi Tuhan ngomong, perpaduannya harus pas. Komposisinya harus pas. Cerdik seperti ular. Dan hatimu tulus seperti merpati. Amin saudara. Mari berjaga-jaga dan mari berdoa. Hadapi tekanannya apapun yang terjadi. Tekanannya harus pas. Dijaga dengan apa? Menyembah Tuhan, baca firman, dengar lagu pujian, penyembahan, berdoa. Itu tekanannya bisa pas saudara. Jujur saudara. Sumbunya pendek saya ini. Sumbunya pendek. Ketika saya marah, saya lebih baik diam. Dan lebih baik menyendiri. Saya kalau lagi marah sama anak saya, lebih baik saya pergi deh dari rumah. Atau pergi ke kamar. Tambah lihat, tambah itu, tambah ngamuk. Lihat keadaan, tambah ini. Berdoa, masuk kamar, selesai. Tarik nafas. Saya biasa tarik nafas 10 kali. Bahkan 20 kali nafas ke dalam. Karena apa? Daging ini lemah.
daging ini lemah. Nggak pengen marah. Tapi kejadiannya ngamuk. Dipotong sama becak, ngamuk. Seringkali istri saya ngomong, alah kok ngamuk kok sama orang kayak gitu. Tapi nggak bisa, spontan itu. Polisi aja saya ngamuk. Gitu loh. Itu spontan. Tapi hari ini saya mau ngomong, berdoa dan berjaga-jaga. Atur tekananmu. Atur tekanan. Nggak mudah. But with God, nothing is impossible. Karena Tuhan udah ngomong, kamu adalah domba yang diutus ke tengah serigala. Cerdik nak, dan tulus seperti merpati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan merindukan saudara dan saya menjadi generasi yang berdampak. Ya, seperti garam menjadi dampak buat dunia. Saudara, Tuhan menginginkan dimanapun saudara berada, kapanpun saudara ada dimanapun, kapanpun Tuhan merindukan saudara dan saya bisa berdampak, bisa mempengaruhi. Seperti garam itu bisa mempengaruhi. Tapi garam itu kalau saudara buat pajangan, ya nggak bisa mempengaruhi, cuma bisa dilihat, tapi tidak bisa dirasakan. Tapi kalau garam itu mau dilebur, garam itu mau dilarutkan, otomatis bisa menjadi dampak. Jadi bagaimana persyaratannya yang tadi sudah Luki katakan, bahwa harus ada mengatur hidup kita, mengatur tekanan dalam hidup kita. Tadi si Luki cerita bagaimana dia harus mengatur keadaan emosinya. Nah, itu harus diatur sampai bisa menjadi dampak. Kalau terus dilepaskan kemana-mana dia itu menjadi dampak, bukan dampak yang baik, tapi dampak menjadi orang yang sumbu pendek. Ya, jadi kita harus tahu bagaimana caranya kita harus menjadi garam, bisa menjadi dampak buat dunia ini, menjadi generasi yang membawa dampak buat dunia. Ya, itu yang akan kita bersama-sama mempelajari bagaimana untuk menjadi generasi terdahsyat itu harus menjadi generasi yang berdampak. Ya, yuk kita berdoa saat ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh selama 1 jam ini, kami boleh menyembah, mengisi cawan doa, mengisi cawan pujian di hadapan-Mu. Dan saat ini juga kami sudah mendengar akan firman-Mu ya Tuhan, untuk kami benar-benar mempunyai keseimbangan. Karena kami tahu kami adalah domba yang dilepaskan di antara serigala-serigala. Kami minta di dalam nama-Mu Tuhan, jadikan kami garam untuk menjadi generasi yang bisa berdampak untuk dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua. Kami percaya Tuhan, hidup kami dalam akhir zaman ini, kemanapun juga kami pergi, dimanapun juga kami berada, dalam jabatan apapun, dalam pelayanan apapun, buat kami tahu Tuhan, buat kami berdampak buat dunia ini dan sekitar kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami tetap mau berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau tahu keadaan bangsa kami, Engkau tahu keadaan negara kami. Kami minta anugerah-Mu turun ya Tuhan. Biarlah Kau turunkan damai sejahtera-Mu buat seluruh rakyat Indonesia saat ini. Dengan segala peraturan-peraturan yang terus-menerus diadakan. Karena maksud daripada bangsa dan negara kami, maksud daripada pemerintah kami adalah untuk menahan, untuk mengurangi adanya pandemi ini. Bapak, kami minta di dalam nama-Mu, hanya Engkau yang sanggup menenteramkan setiap hati Tuhan. Engkau yang sanggup untuk menekan akan semua roh ketidakpuasan yang seringkali menghantui atau memasuki
atau menghembuskan pada setiap manusia yang ada di dalam negara kami ini. Kami berdoa saat ini Tuhan, damai sejahtera-Mu turunkan atas bangsa dan negara kami. Kami berdoa saat ini ya Bapa, Engkau tahu kapan sampai dengan kapan pandemi ini ada. Tetapi satu perkara yang kami minta, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berikan kekuatan, kesehatan buat bangsa kami. Engkau berikan imun yang luar biasa pada tubuh dan tubuh setiap bangsa kami Tuhan. Supaya bisa melawan akan semua COVID ini, semua kuman-kuman maupun semua virus-virus yang ada. Kami minta di dalam nama-Mu. Kami tahu Tuhan, pasti Engkau akan buat jalan buat bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kami tetap berdoa untuk semua bencana-bencana yang bakal terjadi buat dunia ini dan buat bangsa kami. Kami minta di dalam nama-Mu, buat kelepasan Tuhan, buat semua secara minimal Tuhan. Sehingga kami tahu apapun yang Kau izinkan terjadi, Engkau berdaulat atas bangsa ini, Engkau berdaulat atas negara ini, Engkau berdaulat atas dunia ini. Karena kami tahu Engkau mati buat dunia ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kami percaya Engkau mendengar doa kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan yang berasal daripada-Mu turun atas hidup kami, dari ujung rambut sampai kepada telapak kaki kami. Kami percaya ya Tuhan, selubung yang berasal daripada-Mu menyelubungi akan hidup kami, sehingga kami boleh yang nampak adalah Engkau dan bukan sifat dan karakter kami yang tidak baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mata kami memancarkan mata kasih yang daripada-Mu. Biarlah bibir mulut kami ini juga mengucapkan perkataan-perkataan yang selalu mendatangkan berkat buat orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, buat telinga kami ini adalah telinga yang peka untuk mendengar apa yang Engkau mau dalam hidup kami untuk kami lakukan. Bapak, pegang akan hati kami, supaya hati kami ini tetap melekat kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua ketidakpercayaan kami, keraguan-raguan kami, kekhawatiran kami, semua sifat yang tidak baik di dalam nama Tuhan Yesus dipatahkan. Hari ini Tuhan, kami mau melakukan semua pekerjaan kami, biarlah tangan kami ini diurapi dengan minyak yang daripada-Mu. Sehingga apa yang kami kerjakan bersama dengan Engkau, kami bisa melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini biarlah kaki kami juga berjalan dalam jalan yang sudah Engkau tentukan. Sampai kami boleh masuk di dalam rencana-Mu yang mulia pada hari ini. Terima kasih Bapak. Sepanjang hari ini kami persembahkan kepada-Mu. Lakukan dan berdaulatlah atas hidup kami. Paksakan rencana-Mu harus jadi atas hidup kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.